Halo sahabat Mindset Cerdas, apa kabar? Semoga selalu baik, sehat, dan bahagia. Kita ketemu lagi tentunya dalam video dari Mindset Cerdas yang selalu menginspirasi, memotivasi, dan mengedukasi. Kali ini kita akan membahas tentang hasil survei yang membuktikan beberapa hal ini penyebab kegagalan. Saya mengutip dari The Magic Ladder to Success. Analisis dari hasil survei terhadap puluhan ribu kegagalan yang dialami oleh laki-laki dan perempuan, di dalam analisisnya menghasilkan dapat mengidentifikasi 30 penyebab kegagalan yang paling umum. Nah, dalam video ini saya kelompokkan menjadi 3 bagian. Nanti akan kita lihat 10 teratas penyebab kegagalan, kemudian 10 yang posisi menengah yang menyebabkan kegagalan, dan ada 10 posisi terbawah penyebab kegagalan. Apa penyebab kegagalan yang menduduki 10 teratas dari 30 penyebab yang diidentifikasi dalam penelitian ini? Yang pertama adalah tujuan tidak dirumuskan dengan jelas. Jadi, kalau kita mau sukses, rumuskan dulu tujuan kita apa, kemana, supaya kita jelas untuk mencapainya. Yang kedua, penyebabnya adalah kurang ambisi. Nah, kadang-kadang orang menganggap ambisi itu negatif. Padahal sebetulnya ambisi itu yang menyebabkan kita punya semangat. Yang tidak atau kurang bagus itu ambisius. Jadi orang yang ambisius ya, terlalu ambisi. Tetapi kalau ambisi yang seimbang itu memang diperlukan sehingga kita mempunyai semangat untuk mencapainya. Kalau kamu tidak mempunyai ambisi, maka kamu tidak akan mempunyai semangat yang menggebu-gebu. Yang ketiga, penyebabnya adalah pendidikan yang tidak memadai. Nah, ini terkait pendidikan ini telah kita bahas ya di video-video sebelumnya. Ternyata memang pendidikan itu sangat berkontribusi terhadap kesuksesan. Sudah ada beberapa penelitian yang membuktikan. Dan kembali lagi pada penelitian yang ini, ternyata salah satu penyebab kegagalan yang menduduki 10 teratas identifikasi penyebab kegagalan adalah pendidikannya tidak memadai. Yang keempat adalah kurang disiplin diri. Nah, kalau mau sukses, mulailah untuk disiplin, mendisiplinkan diri. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, kita harus disiplin supaya kita fokus kepada jalan untuk mencapai kesuksesan. Kemudian yang kelima, kesehatan yang buruk. Nah, kawan-kawan, para sahabat, kesehatan itu sangat penting. Kalau kita ingin sukses, bukan hanya fokus kepada hal-hal untuk mencapai kesuksesan, kiat-kiat sukses, tetapi jangan lupa kesehatan. Karena kesehatan ini pegang peranan. Kalau tidak sehat, apapun tidak akan berarti. Ada pepatah yang mengatakan kesehatan bukan segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya menjadi tidak berarti. Terbukti juga dalam penelitian ini. Kemudian di posisi keenam, lingkungan masa kecil yang tidak menguntungkan. Ternyata masa kecil seseorang itu hidup dalam lingkungan yang seperti apa, itu terbawa di dalam proses kehidupan mencapai kesuksesan, dan ini menjadi salah satu penyebab kegagalan. Kemudian yang di posisi ketujuh adalah penyebab kegagalan itu adalah suka menunda-nunda. Jangan pernah menunda pekerjaan yang bisa dikerjakan saat ini, kerjakan. Jangan lagi besok lah, ditunda lagi, besok lagi. Kemudian di posisi ke-8, kurang tekun dan kurang berani.
Diperlukan ketekunan itu pasti untuk menuju kesuksesan dan keberanian untuk mengambil risiko. Kadang-kadang di sini orang kurang berani melakukan sesuatu, terobosan atau inovasi karena dia takut salah. Padahal kalau dia tidak berani melakukan inovasi, dia sudah kalah di depan. Tapi kalau dia berani melakukan inovasi, ada dua hasilnya. Mungkin sukses, mungkin gagal. Tetapi kan ada peluang untuk suksesnya dibandingkan dengan tanpa keberanian melakukan apa-apa. Kemudian yang ke-9, urutan ke-9 adalah kepribadian yang negatif. Jadi attitude yang negatif, mindset yang negatif, kepribadian yang negatif, selalu melihat sesuatu dari sudut pandang negatif, menganggap orang lain dari sisi negatif. Ini ternyata menyebabkan atau salah satu penyebab kegagalan. Dan yang ke-10 adalah garis keturunan yang tidak menguntungkan. Ini menarik nih, ternyata menurut penelitian ini keturunan itu juga ada kontribusinya terhadap kegagalan. Makanya ada juga pepatah atau apa ya, kalau di pepatah Jawa itu selalu melihat bibit, bebet, dan bobot. Nah, dia keturunannya yang seperti apa? Bukan berarti akan melihat keturunannya yang keturunan ningrat, keturunan yang kaya, tetapi kualitas dari keturunannya. Dan ada juga beberapa tulisan atau hasil penelitian yang memang mengatakan ada sesuatu yang dibawa oleh keturunan. Misalnya ada yang saya pernah baca, ternyata bagaimana sifat seseorang itu bisa tidak bertanggung jawab, itu ternyata ada genetik. Bagaimana orang itu tidak bertanggung jawab terhadap komitmen, itu juga ada genetiknya. Kemudian penyebab kegagalan yang menduduki peringkat 21 sampai 20. Saya sebut dengan 10 menengah penyebab kegagalan. Yaitu kurang dorongan. Disinilah kita memerlukan support system yang positif. Yang kedua, keinginan tidak terkendali namun tanpa usaha. Artinya kita ingin sukses tapi nggak ada usaha. Cuman omdo, ya, omong wacana. Kemudian yang ketiga, kurang mampu membuat keputusan. Nah, di sini penting. Kita harus bisa membuat keputusan yang tepat dan cepat. Tapi keputusan itu perlu pertimbangan sehingga keputusannya benar. Kemudian yang keempat adalah ketakutan. Selanjutnya adalah pilihan pasangan hidup yang buruk. Ternyata pasangan itu berpengaruh terhadap kesuksesan kita. Kan ada yang mengatakan kesuksesan seorang laki-laki di belakangnya pasti ada perempuan hebat. Dan sebaliknya, kesuksesan seorang perempuan pasti ada laki-laki hebat di belakangnya. Ternyata pasangan juga berpengaruh. Kemudian terlalu waspada yang merusak inisiatif dan rasa percaya diri. Nah, ternyata terlalu waspada ini juga bisa menjadi penyebab kegagalan karena akhirnya tidak punya inisiatif. Selanjutnya adalah pemilihan rekan bisnis atau rekan kerja yang tidak tepat. Nah, ini sangat penting. Kalau kamu sukses, kamu harus berkawan dengan orang-orang sukses. Ini kuncinya. Kemudian tahayul dan prasangka. Ini ada sebagian orang yang masih mempunyai pemikiran tahayul dan sering berprasangka, tidak melihat fakta dan data. Selanjutnya adalah pilihan pekerjaan yang buruk. Nah, di sini adalah bagaimana kita memilih pekerjaan itu sudah harus melihat bagaimana ini ke depannya. Ada nggak prospek karirnya? Dan selanjutnya adalah pemborosan energi karena kurang konsentrasi. Artinya apa? Di sini kita yang dimaksud pemborosan energi adalah
berpikir yang tidak penting. Misalnya seharian dengan gadget, melihat hal-hal yang tidak penting, tidak terkait langsung dengan kesuksesan kita. Sehingga kurang konsentrasi terhadap hal-hal justru yang penting terhadap kesuksesan kita. Nah, di posisi 10 terendah, tadi kan ditemukan 30 penyebab kegagalan ya, yang teridentifikasi dalam penelitian tersebut. 10 teratas tadi sudah kita sebutkan, 10 menengah sudah, sekarang adalah 10 terbawah. Artinya di urutan 21 sampai 30. Yang di urutan 21 ini apa? Boros dan kurang hemat. Ini juga menjadi penyebab kegagalan. Boros itu seperti apa? Ini juga relatif, orang menilai. Tetapi secara universal, kalau dikatakan boros itu seperti misalnya gini ya, contohnya. Kalau pendapatan kita masih ya standar, masih 1 digit, kemudian untuk ngopi saja harus nongkrong di apa ya? Saya nggak mau sebut merek ini, kita harus nongkrong di kafe yang minum kopi secangkir 70.000, nah itu berarti kita boros dan kurang hemat. Artinya kita harus bisa memilih barang yang sama kualitasnya tetapi harganya hemat ya. Termasuk makan di luar. Ya, kalau kita masih pendapatannya masih 1 digit, ya makan di rumah saja. Tentu itu pasti lebih hemat. Kemudian kurang antusias. Kurang antusias ini bisa hubungannya dengan semangat. Jadi kalau dengan sesuatu itu kita harus antusias. Oh, bagaimana ya ini? Bagaimana ini memperbaikinya? Bagaimana ini solusinya? Kemudian intoleransi. Nah, ini sifat yang tidak toleran ya, intoleransi. Jadi ternyata kita harus bertoleransi kalau mau sukses. Banyak hal toleransinya, bukan yang dimaksud ini bukan intoleransi yang radikal agama dan lain sebagainya, tetapi kita toleransi terhadap diri sendiri, terhadap toleransi terhadap situasi pekerjaan dan lain-lain. Kemudian kurang terkendali dalam kebiasaan hidup. Nah, mulailah hidup teratur, tertib, dan disiplin. Kemudian tidak mampu bekerja sama dengan orang lain dalam semangat harmoni. Nah, kuncinya adalah semangat harmoni. Banyak orang bisa bekerja sama, tetapi justru menjadi perpecahan, permusuhan setelah bekerja sama. Jadi, kita harus bekerja sama dengan orang lain tetapi dalam semangat harmoni. Bisa menerima perbedaan, bisa berdebat tetapi tetap berbasis fakta dan data, bisa menerima keahlian orang lain, bisa toleran ya, tidak emosional dan lain-lain. Kemudian punya kekuatan tanpa usaha. Nah, ini menyebabkan kegagalan di urutan ke-26 ya. Kalau kita punya kekuatan tapi kita tidak ada usaha, artinya gini, sebetulnya kita ini punya power loh, tapi kita nggak ada usaha menunggu bagaimana pengaruh dari power itu terhadap kesuksesan kita. Ya nggak bisa. Kalau kita, walaupun kita punya kekuatan, tetap kita harus berusaha supaya kekuatan tersebut bisa menghasilkan apa yang kita inginkan. Kemudian tidak jujur. Nah, kalau mau sukses kita harus jadi orang jujur, bekerja dengan jujur. Dan ini penelitian membuktikan tidak jujur menjadi salah satu penyebab kegagalan. Kemudian egois dan sombong itu juga menjadi penyebab kegagalan. Ya baru bisa sedikit sudah egois dan sombong misalnya. Ini menjadi penyebab kegagalan. Egois dan sombong ini juga kadang-kadang tidak mau menerima pendapat orang lain gitu ya. Kemudian yang ke-29, berspekulasi tanpa berpikir. Hanya nebak-nebak saja.
dalam pekerjaannya. Nah, ini juga penyebab kegagalan. Dan yang terakhir di posisi ke-30 baru ditulis di sini kekurangan modal. Kalau untuk pembisnis misalnya ya. Padahal banyak orang yang mengatakan, saya belum bisa bisnis karena nggak punya modal, ini nggak mau bisnis karena nggak ada modal. Ternyata hasil penelitian ini modal itu di posisi ke-30. Karena kalau ke-29 tadi yang di atas sudah bisa kita atasi, penyebab kegagalan yang 29, maka modal nggak ada artinya. Ya kan? Sekarang banyak bisnis yang tanpa harus modal, misalnya jadi reseller, dropship, kemudian menjual jasa, itu juga tidak memerlukan modal. Nah, sahabat, mari kita kenali 30 daftar tersebut. Bila kamu saat ini masih mempunyai banyak sifat, sikap, perilaku yang ada di dalam daftar 30 penyebab kegagalan tadi, segera berubah untuk menyongsong kesuksesan. Perbedaan antara sukses dan gagal itu sebagian besar merupakan perbedaan antara pemikiran positif dan negatif. Nah, coba dilihat dari 30 daftar tadi. Sama ya. Pemikiran negatif tidak akan menarik keberuntungan. Karena ada buku yang mengatakan rasa suka akan menarik rasa suka yang sama. Artinya hal yang positif akan menarik yang positif, yang negatif juga menarik yang negatif. Kalau diri kita ini masih negatif, maka yang mendekati kita juga hal-hal negatif. Kalau diri kita sudah positif, maka hal-hal positiflah yang akan mendekati kita. Nah, jadilah orang sukses dan seluruh dunia akan melakukan sesuatu untuk membantu kamu menjadi lebih sukses lagi. Jadi, kebanyakan orang itu membantu orang, menunggu orang itu sukses dulu, baru orang mau membantu supaya dia lebih sukses lagi. Ini fakta. Fakta menunjukkan bahwa orang akan berbondong-bondong membantu orang yang sudah terbukti sukses, bukan orang yang terpuruk. Kalau orang yang terpuruk, jarang sekali orang yang akan membantu, kecuali memang orang-orang yang sifatnya memang ingin membantu, bukan bekerja sama. Ya. Walaupun secara logika ini tidak sesuai ya. Sebetulnya kan yang terpuruk itu yang perlu dibantu. Tetapi inilah dunia. Faktanya menunjukkan. Bisa kamu lihat. Orang-orang sukses banyak sekali yang datang untuk membantu dia menjadi lebih sukses. Misalnya. Kita lihat Putri Aryani sudah sukses di American Got Talent. Begitu dia pulang, banyak sekali yang datang membantu dia agar menjadi lebih sukses. Ya kan? Nah, padahal banyak yang mungkin mempunyai suara bagus juga, tetapi belum berkesempatan mengikuti ajang-ajang tertentu untuk membuktikannya, sehingga dia kelihatan belum sukses. Tidak ada orang yang membantu karena belum kelihatan. Jadi tidak salah yang membantu juga, karena orang-orang yang belum sukses itu belum mencuat, belum kelihatan. Sehingga orang tidak bisa melihat apa yang harus saya bantu untuk menjadi lebih sukses orang tersebut. Nah, inilah para sahabat 30 daftar yang menyebabkan kegagalan pada pria dan wanita yang dianalisis dengan cermat dari ribuan kegagalan yang terjadi pada pria dan wanita, kemudian diidentifikasi, dikerucutkan, ketemulah 30 penyebab kegagalan yang paling umum. Kalau kita sudah tahu 30 hal ini menyebabkan kegagalan, maka kalau kita masih punya salah satu dari 30 penyebab kegagalan ini, segera kita rubah untuk menyongsong kesuksesan. Sampai jumpa.